kalian ketahui sebelum kalian pindah ke Bali. Speak with clarity, 'cause there's too much noise around us. Or maybe it's just me. Hai lagi semuanya, kembali lagi di YouTube channel Ayah Nata dan Halo dari Bali, Indonesia. Nah guys, aku di vlog kali ini ingin membahas topik yang banyak banget di request di salah satu video aku yang ini aku kasih fotonya ya. Viewersnya yang paling banyak dan paling banyak komennya itu requestnya topik yang akan aku bawakan kali ini, yaitu tips yang harus kalian persiapkan atau ketahui sebelum kalian pindah atau merantau di Pulau Bali. Nah, aku ingin mengucapkan banyak terima kasih banget kepada kalian yang udah mampir di video itu dan juga memberikan aku komen-komen positif. This makes me very happy and I'm so happy untuk membuat video requestan dari kalian saat ini. Nah, tapi sebelum aku lanjut, aku minta dukungannya dari kalian untuk subscribe YouTube channel aku dan jangan lupa juga di like video aku dan tulis komen kalian di bawah apabila kalian ingin mengatakan sesuatu. Oke, aku langsung aja dan nggak panjang lebar. Nah, di sini aku udah punya catatan ya di laptop aku biar aku nggak salah ngomong gitu. Jadi aku ini udah pikiran matang-matang bahwa inilah yang akan aku sampaikan. First of all, aku emang anak Bali ya. Maksudnya orang tua aku berasal dari Bali, yaitu dari Klungkung. Tapi aku nggak lahir di Bali. Namun aku balik lagi ke Bali itu di tahun 2009 sendiri tanpa orang tua aku. Bisa dibilang aku tuh merantau juga di Bali. Karena orang tua aku posisinya nggak di Bali saat ini, yaitu di Pulau Sumbawa. Tapi di sini aku bisa memberikan tips kepada kalian bagaimana tips atau apa aja tips yang harus kalian tahu sebelum kalian memutuskan untuk pindah ke Bali, atau persiapan mungkin ya yang kalian bisa dibilang harus tahu sebelum kalian pindah ke Bali. Nah, di sini aku bisa mengkategorikan orang yang pindah ke Bali atau kalian mau ke Bali itu atau kerja di Bali itu menjadi dua kategori ya guys ya. Bisa dibilang satu kategori yang bekalnya banyak atau mungkin yang punya keluarga tajir terus dikasih bekal banyak untuk tinggal dan pindah di Bali dan cari kerja di Bali. Dan yang kategori yang kedua, kategori yang memulai dari nol atau bisa dibilang bekalnya tuh yang pas-pasan. Jadi nggak mungkin banget dong kalau kalian ke Bali tanpa bekal sepeser pun. Nah, di sini aku akan bahas di kategori yang kedua karena aku ingin bercermin pada pengalaman aku ya guys ya. Jadi aku ke Bali itu nggak dengan bekal yang banyak berjuta-juta, cuman secukupnya aja. Kemudian aku mulainya dari nol lagi. Nah, enaknya aku dulu, jadi sebelum aku pindah ke Bali, aku tuh kan kerja di hotel ya di Pulau Sumbawa, dan situ tuh hotelnya banyak banget turisnya gitu loh, turis untuk datang surfing. Dan kebetulan saat itu ada beberapa tamu yang datang ke situ tuh suka gitu sama aku, dan salah satunya itu adalah pemilik Moon Rocks. Ada brand namanya Moon Rocks, nanti aku taruh fotonya. Nah, Moon Rocks ini adalah surf clothes gitu ya, kayak baju-baju surfing kayak gitu, apa surfer gitu. Nah, aku kenal sama dia, orang dari Spanyol, dan dia bilang sama aku, anytime kalau kamu mau ke Bali, kamu bisa kontak aku bisa ngasih kamu kerjaan. Dan akhirnya benar banget, pas aku ke Bali, aku kontak dia, aku langsung diterima oleh dia dan aku kerja sama dia jadi quality control. Quality control itu ngecek baju, karena mereka juga kirim bajunya tuh ke luar negeri ya, ke Eropa. Jadi sebelum di-pack ke box itu, aku tuh harus quality control, pastikan semuanya baju dalam kualitas the best, nggak ada masalah sama sekali. Sedikit benangnya keluar harus digunting, sedikit ada noda print yang nggak bisa hilang itu reject dan dibuang. Pokoknya aku harus pastikan kalau produk yang akan kita kirim ke luar negeri itu in perfect condition gitu. Nah, langsung aja, ini biar nggak panjang lebar. Yang pertama, kalian harus siapkan dulu mental kalian, oke?
Merantau itu nggak gampang guys, apalagi jauh dari orang tua. Aku itu yang terberat buat aku dulu untuk pindah ke Bali itu, yang paling berat adalah jauh dari orang tua aku dan juga jauh dari teman-teman aku yang bisa dibilang aku lumayan deket ya, temenan sama teman-teman aku waktu aku masih di kampung gitu. Itu mental itu mesti kuat, itu nggak gampang untuk langsung jauh dari orang tua dan teman-teman deket gitu kan. Sedangkan nanti kalau kalian sampai Bali, kalian nggak punya temen, belum punya temen gitu misalnya ya, so itu mental yang kalian harus siapkan pertama-tama. Apalagi kalau kalian mungkin punya best friend, teman deket dari kampung, terus kalian pergi, itu susah banget, serius. Nah itu yang nomor satu. Yang kedua, aku sambil nyontek, kalian harus pastikan dulu sebelum berangkat ke Bali itu kalian mau kerja apa. Nah di sini kalian bisa tahu diri kalian sendiri, skill kalian di mana gitu. Misalnya jurusan sekolah kalian apa mungkin udah punya pengalaman kerja apa. Jadi pastikan sebelum kalian datang ke Bali, kalian harus memikirkan kira-kira nanti di Bali aku kerja apa gitu kan. Nah sebelum ke Bali aku saranin banget untuk kalian cek online via websitenya, via social media atau Jobstreet atau LinkedIn. Kalian bisa cek pekerjaan available apa aja yang ada di Bali. Nah saat ini mungkin tahu sendiri lah ya, di wabah penyakit ini mungkin pekerjaan lagi jarang banget di Bali gitu ya, karena banyak juga orang Bali yang kehilangan pekerjaan karena ya situasi ini. Tapi aku yakin setelah situasi ini mereda atau selesai, aku yakin banget banyak akan ada peluang-peluang kerja baru di Bali gitu. Nah kalian bisa misalnya cek online, bisa ya kayak aku bilang tadi di sosial media, kemudian kalian bisa kontak, kalian bisa kirim CV kalian lewat email, kemudian mungkin bisa interview lewat telepon atau lewat video call. Itu zaman now ya udah canggih, jadi kalian masih bisa video call kayak gitu. Nah disitu kan otomatis kalau kalian keterima atau enggak kan udah tahu gitu ya, udah pasti kalian akan dapat kerja. Jadi nggak terlonta-lonta di Bali gitu ya, maksudnya datang ke Bali settle langsung dapat kerjaan gitu. Nah yang nomor 3 ini ada kaitannya dengan nomor 2. Setelah kalian tahu kalian di mana akan kerja, mau kerja apa, baru kalian harus tahu mau tinggal di mana. Jadi ini berkaitan banget sama di topik nomor 2 ya, karena menurut aku kalau kalian kerja di Kabupaten Badung ya kalian tinggalnya di Kabupaten Badung juga gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian dapat kerjaan di Jimbaran terus kalian tinggalnya di Tabanan gitu kan, nggak masuk akal. Karena dari Jimbaran ke Tabanan itu udah berapa jam ya, 1,5 jam, itu pun belum macet. Jadi pastikan dulu kalian dapat kerjaan di mana, lokasinya di mana, baru kalian cari tempat tinggal. Dan juga kalian cari tempat tinggal yang sesuai dengan penghasilan kalian gitu. Misalnya nanti kalau kalian interview otomatis kalian ditanyain gaji kan, pasti sebelum menerima pekerjaan kalian nanyain dulu gaji aku berapa kayak gitu kan. Nah jadi setelah kalian tahu kalian kerja di mana, gaji kalian di berapa gitu, baru kalian akan decide mau tinggal di mana dan budgetnya berapa. Nah variasi untuk tempat tinggal di Bali itu bermacam-macam, tergantung dari apa yang kalian cari. Untuk topik ini nanti akan aku bahas di video aku selanjutnya. Jangan sampai kalian gajinya misalnya 3 juta, terus kosannya 2 juta. Kan untuk makan 1 juta kan mana cukup 1 bulan kalau di Bali gitu kan ya. Oke, nomor 4 ini tips yang benar-benar bisa dibilang ini perlu ya, sungguh diperlukan apabila kalian ingin kerja atau merantau di Bali. Kalian mesti punya skills bahasa Inggris. Karena apabila kalian mempunyai skill bahasa Inggris yang bagus, yang oke, basicnya aja udah peluang kerja untuk kalian jadi lebih banyak. Nah di Bali kan memang seperti kalian tahu dikenal banget sebagai pulau yang didatangi oleh banyak banget turis mancanegara yang bisa dibilang mayoritasnya hanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi otomatis kalau kalian punya basic dan mungkin lancar bahasa Inggrisnya, pekerjaan itu bisa lebih gampang didapatkan atau peluang untuk mendapatkan pekerjaan di Bali itu lebih bagus.
Tapi jangan salah, di Bali selain bekerja di tempat pariwisata, kalian juga bisa kerja di tempat-tempat lain, misalnya rumah sakit, misalnya warung atau restoran lokal yang ada di Vlogs. Nah, ini tergantung juga di mana kalian mau tinggal, di mana kalian mau kerja. Nah, itu ada berkaitan ya guys ya. Jadi makanya yang terpenting dulu adalah poin nomor 2 dan nomor 3. Di nomor 4 ini kalian akan decide atau kalian akan putuskan setelah kalian tahu apa yang ingin kalian lakukan di nomor 2 dan juga di mana kalian akan tinggal kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 5. Nah, kalian harus bisa gampang atau mudah beradaptasi di Pulau Bali. Mungkin banyak dari kalian udah tahu Bali itu mayoritasnya adalah agama Hindu, dan mungkin kalian yang sekarang lagi ada di luar Pulau Dewata Bali menganut agama non-Hindu atau bisa bilang mayoritasnya Muslim gitu ya. Kalau kalian pindah ke Bali, kalian tuh pasti bisa lebih mudah beradaptasi, karena di Bali itu banyak banget kalian akan melihat warung, restoran, kafe yang menurut kalian mungkin haram ya. Jadi di Bali itu banyak banget, kadang satu jalan itu ada beberapa warung atau restoran babi guling gitu. Nah, sebagai yang aku tahu gitu ya, pada saat aku masih menetap di Sumbawa, jadi tingkat penantikan orang kan berbeda-beda. Kadang-kadang ngeliat aja mereka udah nggak suka. Tapi kalau kalian yang datang ke Bali, kalian harus mengerti dan paham bahwa itu akan kalian lihat hampir di mana-mana di Pulau Bali. Kemudian mungkin masalah style juga ya, masalah cara berpakaian segala macam. Nah, seperti yang aku mention sebelumnya, di Bali itu kan banyak banget tamu mancanegara atau turis mancanegara yang datang, sehingga dia itu bisa dibilang berpakaian yang vulgar, misalnya seperti bikini gitu ya. Jadi di Bali itu udah biasa karena orang-orangnya tuh udah terbiasa ngeliat itu. Tapi mungkin bagi kalian yang belum menetap di Bali kan tidak tahu. Nah, itu yang kalian harus aware, kalian harus tahu bahwa itu akan kalian lihat di Bali. Kemudian juga kayak aku misalnya ya, aku juga berpakaiannya yang nggak yang sopan-sopan banget. Misalnya aku pakai tank top, celana pendek, ya kadang-kadang beginian kalau lagi teman. Nah, jangan sampai kalian tuh salah menilai orang-orang tersebut. Jadi nggak semua orang-orang yang seperti itu, yang penampilannya seperti itu adalah orang yang salah. Tapi kalian bagi yang pendatang bukan berarti kalian juga harus ikut style itu, enggak. Cuman di sini kan dibebaskan lah, kalau kamu mau style kayak gitu ya silahkan ya pakai yang terbaik itu. Tapi alangkah baiknya kan enggak gitu. Tapi ya poinnya di sini itu yang ingin aku sampaikan, jangan sampai kaget gitu aja. Nah, setelah poin-poin semua yang kalian tahu, aku yakin kalian akan lebih siap atau ready untuk pindah ke Pulau Dewata Bali. Untuk kali ini itu saja dulu poin-poin yang ingin aku bahas, karena menurut aku ini itu yang terpenting yang harus kalian ketahui atau yang mesti kalian ketahui sebelum kalian pindah ke Bali. Nah, di vlog selanjutnya aku ingin juga ngebahas lebih lanjut mengenai Bali, misalnya di mana lokasi-lokasi yang bagus buat kerja dan tempat tinggal, berapa gaji-gaji di Bali, rata-rata pengeluaran dan penghasilan di Bali itu berapa. Nah, jangan lupa stay tune terus bahwa aku nanti akan melanjutkan vlog ini dengan tips-tips yang bermanfaat lainnya. So, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe dulu, itu dukungan kalian yang sangat berharga banget buat aku untuk tetap melanjutkan YouTube channel ini agar YouTube channel aku berkembang, bermanfaat, dan juga mungkin kalian punya teman yang ingin merantau ke Bali, kalian bisa share linknya ini ke teman kalian, so teman kalian bisa lebih ready atau aware dengan tips-tips ini sebelum memutuskan untuk pindah ke Bali. So, thank you so much for watching, and I'll see you again on my next video. Goodbye now!